Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Untuk pembahasan kali ini kita masih membahas turunan fungsi trigonometri bagian aturan rantai ya. Maksud dari aturan rantai ini, adalah fungsi turunan dari fungsi trigonometri yang fungsi trigonometrinya memiliki pangkat lebih dari satu. Ya, makanya berbeda rumusnya dengan yang lainnya. Seperti apa rumusnya? Rumusnya itu Y aksen sama dengan A kali N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen ya, di mana A ini sebagai koefisien di depan fungsi trigonometri, N-nya sebagai pangkat fungsi trigonometrinya, U pangkat N min 1 itu pengurangan pangkat fungsi trigonometrinya, dan U aksen itu turunan dari fungsi trigonometrinya. Langsung aja kita bahas ke contoh soalnya supaya lebih paham. Contohnya, turunkanlah setiap ekspresi di bawah ini terhadap X ya. Jadi kita akan menurunkan suatu fungsi trigonometri terhadap X-nya. Yang pertama Y sama dengan sin pangkat 3X. Oke. Di sini A-nya berapa? Di depan koefisien, di depan fungsi trigonometrinya. Karena di sini nggak ditulis, berarti di depan sin pangkat 3X itu 1. Ya, N-nya berarti 3. U-nya itu sin X. N min 1-nya berarti 3 dikurangi 1. Dan turunan dari sin X-nya berapa? Oke, langsung aja kita jawab. Pertama kita misalkan dulu si U-nya. Ya, U-nya itu berapa? U-nya itu fungsi trigonometrinya. Berapa fungsi trigonometrinya? Sin X ya. Sin X tanpa pakai pangkatnya ya. Kita ambil yang fungsi trigonometri dan sudutnya aja. Nah, jadi U-nya sama dengan sin X. Lalu kemudian U aksennya berarti cos X ya. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya ya. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Berarti hasilnya sama dengan 3 dikali sin kuadrat X dikali cos X, di mana 3 ini itu nilai dari N-nya ya. N-nya kita turunkan ke bawah jadi 3 dikali U-nya itu sin, N min 1-nya itu 3 dikurangi 1 yang ini ya. Nah, itu 3 dikurangi 1 jadi hasilnya sin 2X dikali turunan dari U-nya yaitu cos X. Ini hasilnya ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Fx sama dengan 5 cos pangkat 3 4x. Berarti kita turunkan ya. Sama kayak tadi, kita misalkan dulu U-nya. U itu adalah fungsi trigonometri beserta sudutnya. Berarti di sini U-nya itu berapa? U-nya cos 4x ya. Sehingga turunan dari U aksennya itu, turunan dari cosnya berapa? Min sin X. Turunan dari sudutnya 4X, berarti turunannya 4 ya. Hasilnya U aksennya min sin 4X dikali 4 ya. 4-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi hasilnya min 4 sin 4X. Inilah U dan U aksennya. Berarti sekarang tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Ya, ini rumusnya. Berarti A-nya itu berapa? A-nya 5 ya, N-nya itu pangkat, berarti pangkatnya kan 3 dikali U-nya itu cos 4X. Nah, berarti N min 1-nya itu 3 dikurangi 1, 2 ya. Dikali U aksennya min 4 sin 4X. Tinggal dimasukkan aja ya. 5 dikali 3 cos. Nah, jadi si pangkatnya itu taruhnya di belakang fungsi ya. Di tengah-tengah antara fungsi trigonometri dan sudutnya. Cos pangkat 2 4x dikali min 4 sin 4x. Oke. Di sini kita akan menyederhanakan koefisien-koefisiennya dengan cara kalikan ya. Kalikan angka-angka yang ada di depan fungsi trigonometri. Ada 5, 3 dan min 4. Kalikan semuanya. Jadi hasilnya min 60 ya. Berarti min 60 cos kuadrat 4x dikali sin 4x. Begitulah hasilnya ya. Bisa dipahami? Ya,
Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya Y sama dengan cos pangkat 3 dengan sudut X kuadrat plus 1. Oke, berarti kita jawab U-nya dulu ya. U-nya itu berarti fungsi trigonometri beserta sudutnya. Ya, sudutnya ditulis semuanya. Kalau sudutnya X kuadrat plus 1, ya tulis X kuadrat plus 1 ya. Jadi U-nya cos dengan sudut X kuadrat plus 1, sehingga U aksennya itu turunan dari cosnya min sin, turunan dari sudutnya X kuadrat plus 1, berarti 2X ya. Min sin X kuadrat plus 1 dikali 2X. Turunan dari sudutnya kita tulis di depan ya, jadi min 2X sin X kuadrat plus 1. Setelah itu masukkan ke rumus ya. Oke, berarti A-nya ini berapa? 1 ya, N-nya sama 3. U pangkat N-1, U-nya cos X kuadrat plus 1, pangkatnya berarti 3 dikurangi 1, 2. Dikali U aksennya min 2X sin X kuadrat plus 1. Begitu ya. Lalu kalian kalikan koefisien di depan fungsi trigonometrinya. Di sini ada 3 dan min 2X. Berarti kalau dikalikan hasilnya jadi min 6X cos kuadrat X plus X pangkat 2 plus 1 dikali X kuadrat plus 1. Sebenarnya udah beres, tapi kita akan menyederhanakan bentuknya. Ya, bagaimana cara menyederhanakan bentuknya? Kita gunakan identitas trigonometri ya, materi kelas 10 semester 1 ya, ada identitas trigonometri. Nah, akan kita aplikasikan ke materi ini ya. Oke, di sini kita akan merubah bentuk yang ini nih. Supaya kuadratnya hilang, kita akan pecahkan. Nih, ini identitasnya, kita akan merubah ke bentuk yang ini nih. Nah, ya bentuknya jadi 2 sin A cos A. Ya, berarti supaya ada 2 di sini, min 6X-nya kita ubah jadi di depan min 3 sama di dalamnya jadi 2 ya. Sinnya yang ini kan ya. Jadi A-nya itu ya ini sudutnya X kuadrat plus 1. Nanti ada cos X lagi di sininya. Ya, supaya bisa kita sederhanakan bentuknya jadi sin 2A. Ini ya, jadi ininya yang depan kita ubah min 6X jadi min 3X. Lalu ini jadi cos sudutnya X kuadrat plus 1 dikali. Nah, ini kenapa jadi 2? Karena min 3X dikali 2 itu ya min 6X gitu ya. Jadi di sini 2, terus tulis ulang yang sinnya. Lalu kemudian yang hasil pemecahan yang ini, yang cos kuadratnya ya, yang ini. Nah, jadi cos X kuadrat plus 1 bentuknya sama kayak yang ini nih, sama ya. Jadi 2 sin X kuadrat plus 1 cos X kuadrat plus 1, sama aja bentuknya yang ini. Ini sebagai A-nya, ini sebagai A-nya ya. Sehingga ini kita bisa ubah jadi sin 2 A-nya X kuadrat plus 1. Seperti ini ya jadinya. Min 3X cos X kuadrat plus 1 dikali sin 2 X kuadrat plus 1. Supaya lebih rapi lagi, kita akan kalikan yang ini 2 di sudutnya itu ya. Jadi kita kalikan ke yang di dalam kurung. Jadi yang depan tetap min 3X cos X kuadrat plus 1. Yang ini jadi sin 2 dikali X kuadrat 2X kuadrat 2 dikali 1-nya plus 2. Seperti itu, lebih rapih ya. Nah, jadi untuk trigonometri kalian harus sering-sering lihat, ingat-ingat di identitas trigonometrinya ya. Kita lanjutkan lagi ke soal yang terakhir nih. Ya, soalnya Y sama dengan sin kuadrat X plus cos 3X. Oke, ini berarti penjumlahan. Yang bisa kita gunakan di aturan rantai yang mana nih? Apakah yang sin kuadrat X atau yang cos 3X?
ya. Seperti yang di awal tadi, gunakan yang ada pangkatnya, yang pangkatnya lebih dari 1 di fungsi trigonometrinya. Berarti yang kita misalkan yang sin kuadrat X ya. Kita misalkan jadi sin X, berarti U-nya cos X. Tinggal masukkan ke rumusnya. Berarti A-nya ini tidak ada atau 1, N-nya berarti 2, U pangkat N-1 berarti sin X ya, karena 2 dikurangi 1 kan 1, nggak usah ditulis, berarti dikali cos X, ditambah nanti dari yang ini turunan dari cos 3X ya, hasilnya aksen sama dengan 2 dikali sin X dikali cos X ditambah min 3 sin 3X. Nah yang ini bentuknya kan seperti ini nih, 2 sin X cos X ya, sama dengan rumus trigonometri yang tadi itu ya, yang sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah berarti ini bisa kita ubah jadi sin 2A sin 2X di sini ya, berarti bentuk yang ini kita ubah jadi sin 2X dikurangi 3 sin 3X. Selesai, seperti itu caranya ya. Bisa dipahami ya, semoga mudah dipahami. Kalau masih belum paham silakan ulangi lagi videonya, cermati baik-baik agar bisa dipahami. Oke, contoh soalnya sudah selesai, kita lanjut ke latihan ya. Latihannya di sini, tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2 cos pangkat 3 1 min 2x. Berarti cari ke rumusnya, A-nya berapa, N-nya berapa, U-nya berapa, U aksennya berapa, tentukan ya. Yang kedua, Y sama dengan kotan pangkat 3 5x. Yang ketiga, Y sama dengan sin pangkat 3, sudutnya 3x kuadrat min 1. Yang keempat, fx sama dengan tan kuadrat x plus 1 ditambah secant kuadrat x plus 1 ya. Karena ini contohnya sama kayak yang contoh terakhir, tapi ini dua-duanya berarti ya, karena dua-duanya memiliki pangkat ya. Serta yang kelima sama dengan gx sama dengan 1 per cos kuadrat 3 min 2x. Berarti ini selain kalian turunkan dengan aturan rantai, juga menggunakan rumus pembagian ya, turunan pembagian. Kalau turunan pembagian berarti rumusnya U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat ya, sekedar diingatkan lagi. Oke, cukup ya. Silahkan dikerjakan soalnya, jawabannya ya. Catatan soal jawaban kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.